Haha, Mimin minta dukungannya dengan subscribe bagi yang belum, supaya Mimin semangat update-nya. Oh ya, cerita kemarin sampai berhadapan dengan 10 binatang buas, jadi mereka perlu mengalahkan minimal 4 binatang supaya Mandela bisa dengan mudah mendobrak pintu raksasa. Sebetulnya bisa saja Mandela mendobrak dengan kekuatannya saat ini, hanya saja para tuan khawatir karena persaingan sesungguhnya ada di balik pintu. Menghancurkan kekalahan. Di ring besar, roh ganas sosok berotot itu secara bertahap mereda. Pada saat yang sama, wajahnya menjadi sangat jelas. Mirip dengan binatang sebelumnya, ia memiliki tubuh manusia dan kepala binatang. Namun, itu bukanlah seekor naga. Itu hanya memiliki kepala naga yang tampak ganas. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang menghebohkan dan kemampuan penguasa kelas 9 selama hidupnya. Meskipun dia telah lama jatuh dari langit, kekuatan yang tersisa yang dilestarikan masih lebih kuat dari kekuatan naga iblis pemakan surga. Fisiknya bahkan lebih berotot daripada naga iblis pemakan langit. Penonton sudah bisa merasakan aura luar biasa yang terpancar dari sosok itu meski hanya berdiri diam di atas ring. Di atas ring, wajah Lord Mountain Cracker juga berubah masam saat kemunculan naga darah iblis. Dia bisa merasakan aura bahaya yang memancar darinya. Dia tahu kemampuannya dengan baik. Jika dia telah menghadapi salah satu dari 10 binatang buas yang memiliki kekuatan yang sedikit lebih lemah, peluangnya sebenarnya bagus. Namun, siapa yang tahu lawan yang dia picu adalah naga darah iblis, yang merupakan binatang terkuat di antara 10 binatang liar. Untuk konfrontasi seperti itu, tidak perlu ada banyak ketegangan tentang di mana letak kemenangan. Lord Mountain Cracker diam-diam meratap, tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan untuk mundur. Terlepas dari itu, dia harus menguatkan dirinya untuk mencobanya. Wah, setelah sampai pada kesimpulan ini, Lord Mountain Cracker menarik napas dalam-dalam dan menenangkan semangatnya. Tatapannya berangsur-angsur menjadi tajam. Meskipun mengetahui fakta bahwa lawannya adalah orang yang tangguh untuk dipecahkan, bagaimanapun juga, dia adalah seorang petarung yang kuat yang terkenal di wilayah Daluo Territory. Terbukti, dia tidak akan kehilangan semangat juangnya dengan mudah. Pada saat ini, energi spiritual kolosal bergemuruh dari tubuh Lord Mountain Cracker. Besarnya energi spiritual itu hanya sedikit lebih rendah dari kekuatan penguasa kelas 7. Namun, justru celah inilah yang menciptakan perbedaan kekuatan antara kemampuannya dan kemampuan Lord Asura. Berdebar, Lord Mountain Cracker mengepalkan tinjunya. Sebuah parang merah besar muncul di tangannya. Ujung pedang parang memancarkan gelombang energi spiritual yang sangat tajam. Jelas bahwa itu bukanlah artefak ilahi yang lemah. Saat menghadapi lawan yang begitu kuat, Lord Mountain Cracker tidak akan pernah seganas Lord Asura, yang menghadapi pertarungannya secara langsung dengan tinju logamnya. Swoosh! Lord Mountain Cracker berubah menjadi sinar cahaya dan berlari ke depan. Dalam secercah cahaya, dia sepertinya muncul tepat di atas naga darah iblis. Pijar warna yang pekat muncul dalam tatapannya yang ganas. Golok besar itu segera berayun dan memotong ke arahnya. Seni ilahi yang mencabik langit. Sky Tearing Chop. Petik 2. Ada tanda-tanda kebrutalan yang jelas dalam teriakan perintahnya yang keras. Sebuah cahaya terang pada bilah parang itu menyala beberapa ratus kaki dan dengan keras meluncur turun melalui langit. Itu bahkan menciptakan celah di ruang yang dilewatinya. Lord Mountain Cracker dengan jelas memahami keuletan kekuatan naga darah iblis. Oleh karena itu, ketika dia meluncurkan serangan pertamanya, dia tidak memiliki kekuatan apapun hanya untuk menguji air lawannya. Sebagai gantinya, dia memberikan pukulan penuh, memastikan itu sangat mematikan. Vroom! Sinar parang itu terlalu ganas. Seolah-olah seberkas cahaya bersinar sebentar di langit. Pada saat berikutnya, itu sudah mengambil posisi ofensif, tanpa ampun menyelimuti naga darah iblis. Semua orang di dalam ruang pertempuran menyipitkan mata sejenak. Abu bergulir perlahan-lahan berterbangan ke bawah. Penonton melihat dari dekat ke mata naga darah iblis. Namun, matanya tiba-tiba menyipit. Wajah Lord Mountain Cracker menjadi muram pada saat bersamaan. Itu karena dia menyadari bahwa naga darah iblis masih berdiri tegak. Ia telah menyilangkan lengannya untuk melindungi bagian atas kepalanya. Terbukti, itu telah mempertahankan serangan ulet Lord Mountain Cracker. Namun, meski dengan kuat menahan serangan itu, hanya ada luka yang dalam di lengan naga darah iblis. Terlebih lagi, darah yang mengalir di luka itu sembuh dengan kecepatan yang luar biasa.
Tubuh kuat naga darah iblis dan kemampuan pemulihan diri yang kuat sama-sama keterlaluan. Di luar ring, sesama bangsawan menggelengkan kepala saat mereka tersenyum kecut. Naga darah iblis jelas merupakan kasus yang sulit untuk ditangani. Jika lawannya adalah Lord Asura, mungkin masih ada kesempatan untuk memenangkan pertempuran. Namun, lawannya adalah Lord Mountain Cracker, dan kemampuannya tidak dapat disangkal tidak cukup untuk melakukan pertempuran. Astaga, wajah Lord Mountain Cracker menjadi suram. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk. Segera setelah itu, matanya dipenuhi dengan keganasan yang menggelora. Dia mencengkeram parang besar itu dengan erat. Energi spiritual di dalam tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda ledakan yang akan datang. Dia sangat berharap untuk mencoba yang terbaik dalam pertempuran ini untuk melihat seberapa kuat monster ini. Saat Lord Mountain Cracker hendak meluncurkan serangan terbaiknya, suara Mandela bisa terdengar dari luar ring. Keluarlah, Lord Mountain Cracker. Mari kita lupakan babak ini. Petik 2. Setelah mendengar suara Mandela, Lord Mountain Cracker berhenti sejenak, tetapi dia segera mengertakkan gigi dan mengencangkan cengkeraman parangnya. Namun, dia akhirnya melonggarkan cengkeramannya, berbalik, dan dengan kasar meninggalkan panggung pertempuran. Dia tahu jika dia memberikan yang terbaik, dia masih bisa bersilang pedang dengan naga darah iblis tapi kemungkinan menang tidak akan tinggi. Bahkan jika dia secara agresif menghadapi lawannya, dia akan terluka parah. Sementara itu, saat Lord Mountain Cracker terjun, kilatan cahaya keluar dari tubuh naga darah iblis. Itu didorong ke langit sekali lagi dan mendarat tepat di atas pilar batu saat itu berubah menjadi patung perunggu. Wajah Lord Mountain Cracker tampak agak malu saat dia melihat ke arah Mandela dan berkata, "Saya tidak kompeten." Mandela menjabat tangan kecilnya dan memberi isyarat kepada Lord Mountain Cracker untuk tidak berbicara lagi. Dia berkata, "Anda tidak bisa disalahkan. Jika seseorang dapat dengan mudah mengisi ke dalam harta karun rahasia duniawi, itu akan meremehkan kekuatan Master Aula peringkat 4. Petik 2. Hehe, kamu baru kalah di babak pertama. Condor King juga tersenyum saat berkata, selama kita bisa memenangkan 3 ronde lagi, Dominator akan bisa dengan paksa menghancurkan formasi. Mandela mengangguk sambil berkata, meskipun kami kalah dalam satu pertempuran, itu belum tentu hal yang buruk. Setidaknya naga darah iblis tidak akan dipicu lagi. Petik 2. Berdasarkan aturan tempat, tampaknya tidak peduli posisi penantang atau orang yang ditantang, masing-masing pesaing hanya akan muncul satu kali terlepas dari hasilnya. Oleh karena itu, naga darah iblis tidak mungkin muncul di atas ring lagi. Ketika para bangsawan mendengar pernyataan Mandela, mereka menghela nafas lega. Karena Lord Asura tidak bisa lagi ambil bagian dalam pertempuran, tidak ada di antara mereka yang bisa bersaing dengan naga darah iblis. Mu Chen juga menghela nafas pada dirinya sendiri. Jika dia masih memiliki pasukan di tangannya saat ini, dia mungkin bisa mengandalkan semangat juang dan energi mereka untuk bertarung melawan naga darah iblis. Sayangnya, pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat dia andalkan adalah kemampuannya yang sebenarnya. Akan ada 8 tantangan lagi yang akan datang, siapa yang ingin maju selanjutnya? Kata Mandela perlahan saat mata emasnya melihat ke arah bangsawan yang tersisa lagi. Tuan yang tersisa bertemu dengan tatapan satu sama lain. Tak lama kemudian, Lord Bloodhawk melangkah maju dan berkata dengan nada serius, untuk ronde ketiga, izinkan saya mencobanya. Meskipun mereka tahu ke-8 tantangan itu tidak akan mudah, menjadi bagian dari eselon yang lebih tinggi di wilayah Daluo berarti tidak mungkin bagi mereka untuk mundur pada saat yang genting ini. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang terjadi, mereka semua harus menghadapi pertempuran tersebut. Jika mereka tidak berhasil masuk ke kedalaman harta rahasia penguasa bumi, itu pada akhirnya akan menyebabkan ramuan spiritual Godly Master tingkat keempat jatuh ke tangan lawan ahli lainnya. Itu bisa mengakibatkan serangan dahsyat di wilayah Daluo. Swoosh! Lord Bloodhawk menghentakkan kakinya, dan sosok tubuhnya yang gagah itu mengarah ke cincin besar di depan tatapan mata penonton. Vroom! Saat Lord Bloodhawk muncul, yang terdengar hanyalah suara gemetar dari istana kuno. Sebuah patung perunggu dengan cepat dibangkitkan dan akhirnya mendarat di atas ring dengan roh yang ganas. Itu adalah Heavenly Dragon Bear, salah satu dari 10 monster paling ganas di Ancient Celestial Palace. Ia memiliki kekuatan penguasa kelas 6. Energinya cukup kuat untuk menarik gunung, Mandela bergumam saat dia melihat bayangan besar di depan Lord Bloodhawk.
Aku ingin tahu seberapa besar kemungkinan Lord Bloodhawk, kata Condor King dengan cemberut. Mandela perlahan menghela nafas setelah memeriksa binatang itu. Meskipun Heavenly Dragon Bear hanya memiliki kekuatan penguasa kelas 6, kemampuan Lord Bloodhawk hanya setara dengan tahap prematur dari penguasa kelas 6. Dia tidak terlalu percaya pada Lord Bloodhawk dalam pertempuran ini. Seperti yang telah diprediksi oleh Mandela, pertarungan di atas ring tampak sengit di awal. Interaksi pertahanan penyerangan antara dua pihak itu sehat, tetapi seiring berlalunya pertempuran, Lord Bloodhawk secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Oleh karena itu, pada interaksi terakhir, Lord Bloodhawk tidak bisa lagi menyembunyikan kelemahannya dan ditampar keluar dari cincin besar oleh cakar naga Heavenly Dragon Bear. Lord Bloodhawk kalah di ronde ketiga. Setelah kekalahan Lord Bloodhawk, kemarahan para penguasa wilayah Daluo akhirnya memanas. Bisa ditebak, kekalahan berturut-turut sangat menyinggung ego batin dan kesombongan mereka. Namun, amarah tetaplah sebagai amarah. Mereka tidak dapat menyangkal bahwa kemampuan 10 binatang paling ganas dari Istana Surgawi kuno ternyata lebih kuat daripada para penguasa wilayah Daluo. Poin ini dapat dengan jelas diidentifikasi dan dibenarkan oleh pertempuran yang akan datang. Putaran keempat, Lord Spiritual Sword meluncurkan pertempurannya melawan salah satu anggota dari 10 binatang buas, Viper Setan berkepala 3, dia kalah. Babak kelima, Lord Glacier meluncurkan pertempurannya melawan salah satu anggota dari 10 binatang buas, anjing spiritual Netherworld, kerugian lain. Wilayah Daluo kalah 4 ronde berturut-turut kecuali Lord Asura di ronde pertama, yang telah mengamankan ronde kemenangan. Di istana kuno di luar ring, ekspresi para penguasa wilayah Daluo agak suram. Kalah 4 pertempuran berturut-turut membuat wajah mereka terbakar panas seolah-olah mereka terbakar. Saat Mandela menyaksikan skenario ini, dia mendesah pelan sekali lagi. Namun, dia tidak menyalahkan siapapun dan hanya berkata, jangan terlalu khawatir. Jika kita kalah sepenuhnya pada akhirnya, aku akan menghancurkan formasi dengan paksa. Setelah mendengar bahwa kemampuan Mandela cukup kuat untuk menghancurkan formasi dengan paksa, Mu Chen dan yang lainnya tampak tidak senang. Mereka semua tahu pasti bahwa bahkan jika Mandela mampu melakukannya, itu akan menguras kekuatannya cukup banyak. Jika dia menemukan kekuatan berpengaruh lainnya, orang tidak dapat menjamin bahwa dominator kuat lainnya tidak akan memanfaatkan situasinya. Jika demikian, apa yang akan menunggu mereka adalah penghapusan wilayah mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, jika situasinya memungkinkan, mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kesehatan Mandela pada kondisi paling sempurna sebelum mendapatkan ramuan spiritual godly. Mu Chen menatap patung perunggu di bawah pilar batu besar dan perlahan mengepalkan tinjunya. Namun, saat dia bermaksud memasuki medan perang, 9 neter, yang berdiri di sampingnya, melangkah maju di depannya. Dominator, izinkan saya untuk menghadapi pertempuran di ronde ke-6 ini, kata 9 neter sambil menatap Mandela. Mandela memandang 9 neter dan mengerang sebentar. Dia mengangguk singkat dan berkata, jika kamu tidak bisa mengatur pertempuran, keluarlah. Aku punya cara untuk mematahkan formasi. Petik 2. 9 neter mengangguk. Tatapannya bertemu dengan pandangan Mu Chen. Sebelum yang terakhir bisa mengatakan apapun, sosok mungilnya melintas dan muncul langsung di cincin besar itu. Babak ke-6, 9 neter ada di dalam game. 9 serangan neter. Ketika sosok ramping 9 neter muncul di panggung pertempuran super, patung perunggu diaktifkan lagi, dan sosok kekar, yang memancarkan aura yang tidak menyenangkan, turun dengan berat ke platform. Mu Chen dan yang lainnya buru-buru melirik. Sosok itu sekuat menara, tubuhnya berkilauan secerah emas. Sepertinya itu telah dilemparkan dari emas dan tak terkalahkan. Kepalanya adalah kepala singa yang ganas, yang juga berwarna emas, tetapi matanya berwarna merah darah. Ketika sosok emas muncul, roh yang ganas dan tidak menyenangkan meresap ke seluruh ruang. Itu adalah salah satu dari 10 binatang paling ganas, Golden Demonic Lion. Mandela melirik sosok emas itu dan berkata perlahan. Tubuh fisik dari binatang buas itu sangat kuat. Semua tatapan Tuan menjadi muram. Namun, tubuh 9 neter yang sebenarnya adalah 9 neter Wordbird, dan garis keturunan dari binatang ilahi tidak lebih lemah dari singa setan emas. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan selalu dirugikan. Mandela mengangguk lembut. 9 neter adalah keajaiban di klan 9 neter. Di usia yang begitu muda,
dia bisa berevolusi menjadi 9 Netherworld Bird, yang cukup langka untuk klan mereka. Jika dia mendapatkan kesempatan yang tepat di masa depan, dia bahkan mungkin bisa menerobos belenggu dan membangunkan garis keturunan dari burung yang tidak mati. Condor King mengangguk setuju. Lord Bloodhawk dan yang lainnya terkejut, karena burung abadi adalah binatang ilahi yang berdaulat di dunia 1000 besar. Itu juga diperingkat sebagai salah satu dari yang teratas dalam catatan binatang ilahi. Setiap binatang ilahi yang berhasil berevolusi ke langka ini termasuk di antara makhluk paling terkemuka dan kuat di dunia. Tatapan Mu Chen tertuju pada siluet ramping 9 Nether. Dia merasakan kekuatan energi spiritual yang luar biasa memancar darinya. Dia menghela nafas sedikit, saat dia memikirkan kembali ketika dia dan 9 Nether baru saja datang ke wilayah Daluo. Saat itu, satu baru saja menembus level Sovereign, sementara yang lain baru saja menyelesaikan evolusi, hanya mampu bertarung melawan Sovereign kelas 5. Pada saat itu, Mu Chen tidak signifikan di mata rakyat, dan 9 Nether berada di tempat terakhir di antara para tuan. Tidak ada yang mengantisipasi bahwa, dalam waktu singkat 2 tahun ini, pemuda yang rendah hati akan menjadi salah satu penguasa dan kekuatan 9 Nether akan disempurnakan ke tingkat penguasa kelas 6. Antara Mu Chen dan 9 Nether, meskipun tampaknya yang pertama menang dalam hal kemajuan yang dibuat, 9 Nether masih merupakan binatang ilahi. Budidaya binatang ilahi sangat berbeda dari manusia. Mereka mungkin maju perlahan, tetapi begitu mereka menerobos belenggu, kecepatan penyempurnaan mereka cukup cepat untuk membuat orang terpana dan benar-benar terikat lidah. Pada tahun ini, 9 Nether menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Orang lain mungkin tidak tahu fakta itu, tetapi Mu Chen jelas bahwa kekuatan 9 Nether sekarang, di antara semua penguasa, kecuali Lord Asura dan Lord Mountain Cracker, cukup kuat untuk mencapai prestasi ini. Namun, pertempuran hari ini dapat menyebabkan peringkat 9 Nether berubah di antara para penguasa di wilayah Daluo. Di atas panggung pertempuran, 9 Nether melihat sosok emas itu, tatapannya berangsur-angsur menjadi tajam. Mereka sudah kalah 4 kali berturut-turut. Jadi, dalam 5 pertarungan berikutnya, mereka harus memenangkan 3 pertarungan agar bisa keluar dari barisan. Tidak mudah memenangkan 3 dari 5 pertempuran. Jadi, jika dia kalah dalam pertempuran ini, maka kemungkinan wilayah Daluo menerobos barisan akan sangat rendah. Jadi, dia tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Nine Nether menghirup udara dingin, mengepalkan tinjunya. Saat dia melakukannya, pedang bulu hitam muncul di tangannya. Api ungu menyala di permukaan pedang. Ini adalah nyala api yang tidak bisa merusak. Ledakan. Ketika 9 Nether memicu energi spiritualnya, tatapan merah-merah dari singa setan emas bergeser. Alih-alih menunggu 9 Nether untuk meluncurkan serangan ofensif, singa emas itu bergegas keluar lebih dulu. Cahaya cemerlang keemasan meledak. Kemudian, dengan hentakan keras kaki singa setan emas, dan suara sesuatu yang bersiul melalui angin, sosoknya yang kuat muncul di depan 9 Nether. Kemudian, tangan besi yang seperti emas itu tanpa henti menghantam. Udara meledak saat pukulan itu jatuh, dan tekanannya menghancurkan tanah. Ini menunjukkan betapa kuatnya pukulan Golden Demonic Lion sebenarnya. Cahaya keemasan memenuhi mata mereka, namun mata indah Nine Nether juga terlihat suram. Pedang bulu hitam di tangannya ditempatkan secara horizontal di depannya, menghalangi tinju emas. Dentang, suara benturan emas dan besi bergema di seluruh ruang, dan pedang bulu hitam itu langsung dipukul oleh tinju Golden Demonic Lion, menyebabkannya melengkung menjadi busur yang menarik perhatian. Namun, itu tidak pecah. Suara mendesing. Mata indah Nine Nether menjadi dingin. Api ungu di pedang bulu hitam menyala dengan ganas dan naik, menempel pada tinju besar Golden Demonic Lion. Suara mendesing terdengar, saat cahaya keemasan di tinju Golden Demonic Lion meredup. Meskipun pertahanan singa setan emas kuat, api unperisabel 9 Nether jelas tidak bisa diremehkan. Mengaum. Rasa sakit yang hebat di tinjunya menyebabkan singa emas mengaum, dan angin dari tinju itu tiba-tiba bertambah kuat, mengguncang punggung 9 Nether dengan satu pukulan. Mengomel. Ketika 9 Nether mundur, energi spiritual yang kuat tiba-tiba terkondensasi di belakangnya. Itu kemudian berubah menjadi 9 burung Netherworld besar. 9 Netherworld Bird membuka sayapnya, dan bulu hitam ungu yang terbakar tiba-tiba meledak, langsung menyelimuti Golden Demonic Lion. Bulu-bulu hitam ini dipadatkan dari energi spiritual 9 Nether sendiri,
yang cukup kuat untuk menembus bebatuan, terutama sekarang yang digabungkan dengan api unperisable yang mendominasi. Kekuatannya begitu kuat tak terduga, bahkan penguasa kelas 6 dengan peringkat yang sama tidak akan berani meremehkannya. Mengaum, The Golden Demonic Lion sama-sama waspada terhadap kekuatan api yang tidak bisa merusak. Itu meraung, lalu sinar cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya, akhirnya berubah menjadi lonceng emas untuk melindunginya. Lonceng emas, yang memiliki warna emas mengalir melaluinya, tampak tidak bisa dihancurkan. Rupanya, ini adalah pertahanan pelindung untuk singa setan emas. Dentang, bang, bulu hitam yang terbakar dengan api ungu bertabrakan dengan lonceng emas, menyebabkan suara emas dan besi berdentang terus-menerus terdengar. Lonceng emas bergetar dengan riak yang cepat, tapi tidak pecah. Pertahanan orang ini sangat kuat, Tuan 9 Neter. Lord Bloodhawk dan yang lainnya melihat pemandangan itu dan mengerutkan kening, alis mereka bersatu. Serangan ofensif Nine Nether sepertinya gagal menembus pertahanan Golden Demonic Lion. Jika ini terus berlanjut, itu akan menghabiskan banyak daya. Begitu singa emas menangkap kekurangannya, mereka takut itu akan meluncurkan serangan ofensif petir, yang akan menghasilkan kemenangan atau kekalahan yang menentukan segera. Namun, saat mereka mengerutkan kening, mata Mandela tiba-tiba berbinar. Mu Chen juga merasakan perubahan energi, saat dia mengalihkan pandangannya dan melihat bulu-bulu hitam menyelimuti dunia. Tanpa disadari, singa emas telah dikelilingi oleh bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya. Bulu-bulu hitam ini terbakar dengan api ungu dan tampak tidak teratur, tetapi dengan ketajaman Mu Chen sebagai pengirim pasukan perang, dia mendeteksi beberapa fluktuasi aneh dalam kekacauan yang tidak teratur itu. Dentang, bulu hitam yang luar biasa akhirnya melemah, lalu bulu hitam terakhir melesat menuju lonceng emas. Ketika lonceng emas memblokir serangan itu bergetar dan hancur. Setelah lonceng emas hancur, sosok kekar dan berat singa emas itu memancarkan aura yang tidak menyenangkan. Masih berdiri di tempat yang sama, mata merahnya terkunci ke 9 Neter, senyum jahat muncul di wajahnya yang ganas. Mengaum, tinju besar Golden Demonic Lion menghantam dadanya. Lalu, tiba-tiba terdengar suara keras. Cahaya keemasan yang cemerlang meletus, saat energi spiritual singa menjadi sangat ganas. Namun, tepat ketika Golden Demonic Lion hendak meluncurkan serangan petir, seringai dingin muncul di wajah tenang dan cantik Nine Nether. Dia kemudian membuat segel tiba-tiba. Suara mendesing. Saat segel 9 Nether telah terbentuk, banyak bulu hitam tersebar di sekitar Golden Demonic Lion. Mereka kemudian tiba-tiba terbakar di udara tipis, sementara api ungu meraung dan tiba-tiba berubah menjadi tungku ungu, yang menyelimuti singa setan emas di dalamnya. Tungku api yang tidak mudah hancur. Ketika tungku ungu terbentuk, singa setan emas meledak menjadi jeritan nyaring, saat tanda-tanda pencairannya secara bertahap muncul di tubuh yang terbuat dari emas. Tanah tempat tungku ungu berada menjadi kering dan layu, begitu terpengaruh oleh panas yang menyengat. Di luar panggung pertempuran, Lord Bloodhawk dan yang lainnya tersentak. Rupanya, mereka menyadari kengerian tungku ungu. Jika seseorang terjebak di dalamnya, bahkan jika mereka mengaktifkan badan surgawi berdaulat mereka masih akan dilebur sepenuhnya. Mengaum, singa setan emas menggeram liar, lalu mencoba memicu energi spiritualnya untuk bertahan. Namun, 9 Neter tidak memberikan kesempatan. Wajahnya dingin, dan dengan kepalan tangan, dia menyebabkan tungku ungu itu langsung menyusut, lalu meledak. Api ungu melonjak ke seluruh dunia. Saat mereka memercik di layar cahaya di sekitar panggung pertempuran, mereka segera membakar semburan riak di atasnya. Suhu seluruh aula sepertinya sangat panas. Saat ini, 9 Neter berdiri di atas panggung pertempuran, melihat ke depan. Dia bisa melihat bahwa, di mana Golden Demonic Lion berada, tubuhnya telah lama menghilang, hanya menyisakan genangan cairan emas di tanah. Suara mendesing. Cairan emas akhirnya tersebar, lalu berubah menjadi titik cahaya keemasan yang bersiul, menyapu ke arah 9 Neter. Begitu mereka sampai padanya, mereka diserap ke dalam tubuhnya. Titik-titik cahaya emas itu adalah esensi spiritual dari singa setan emas. 9 Neter berdiri diam di atas panggung pertempuran. Kemudian, sekitar 1 jam kemudian, dia perlahan membuka matanya. Pada saat itu, Mu Chen dan yang lainnya sadar bahwa energi spiritualnya menjadi lebih kuat dan kental. Jelas sekali bahwa dia baru saja mendapatkan keuntungan besar. Lord Bloodhawk dan yang lainnya iri pada Nine Nether,
tetapi mereka juga tahu bahwa kesempatan ini adalah sesuatu yang didapat Nine Nether. Sayangnya, mereka tahu bahwa mereka sendiri tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Terlepas dari itu, mereka telah memenangkan kemenangan dalam tantangan ke-6. Sekarang, mereka harus memenangkan 2 pertarungan lagi untuk menerobos aula lama dan memasuki kedalaman di mana harta rahasia penguasa bumi berada. Tapi, setelah 6 pertarungan ini, hanya 4 dari 10 penguasa wilayah Daluo yang belum bertarung. 4 orang ini adalah yang terlemah dari 10 raja. Bisakah mereka benar-benar memenangkan 2 pertempuran lagi dengan mengandalkan mereka? Pertempuran terakhir, sosok ramping 9 meter tersapu dari panggung pertempuran sementara fluktuasi energi spiritual yang kuat mengelilinginya. Setelah menyerap esensi spiritual yang ditinggalkan oleh Golden Demonic Lion, kekuatannya jelas meningkat sekali lagi. Semua penguasa wilayah Daluo melirik 9 meter dengan tatapan lebih hormat, terutama Lord Bloodhawk dan yang lainnya. Ada rasa hormat dan kekaguman yang tulus di mata mereka. Setelah tantangan sebelumnya, mereka sudah mengerti bahwa kekuatan 9 meter telah melampaui kekuatan mereka. Di antara para penguasa wilayah Daluo, satu-satunya yang lebih kuat dari 9 meter mungkin adalah Lord Asura dan Lord Mountain Cracker. Faktanya, jika mereka memberi 9 meter lebih banyak waktu, dia bahkan bisa melampaui Lord Mountain Cracker. Memikirkan hal ini, Lord Bloodhawk dan bangsawan lainnya tidak bisa menahan nafas. Mereka awalnya mengira bahwa 9 meter bisa menjadi penguasa wilayah Daluo dan sejajar dengan mereka hanya karena mengandalkan rekomendasi dari Condor King, bersama dengan latar belakangnya sebagai anggota dari klan 9 meter Bird. Jadi, Lord Bloodhawk dan yang lainnya selalu meremehkannya, yang mengakibatkan perselisihan dan kebencian selama bertahun-tahun. Namun, setelah pertempuran hari ini, Lord Bloodhawk juga harus mengakui bahwa Lord Nine Nether yang pernah mereka anggap remeh telah melampaui mereka semua tanpa mereka sadari, sehingga mereka memiliki perasaan campur aduk tentang hal itu. Haha, sulit bagimu. Condor King senang dengan penampilan brilian Nine Nether, karena itu juga memberinya kehormatan. Mandela juga mengangguk sedikit, karena pertarungan sengit 9 Nether tampak enak dipandang. Raja Condor memang benar, potensi dan bakat alami Nine Nether sangat luar biasa, dan pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. 9 Nether tersenyum sebelum dia melirik 4 bangsawan yang belum bertarung, termasuk Mu Chen. Tantangannya telah berlanjut ke pertempuran ke-6, tetapi wilayah Daluo hanya memenangkan 2 pertempuran. Mereka masih 2 kemenangan lagi untuk keluar dari susunan pemain. Namun, ini jelas bukan tugas yang mudah. 4 raja yang tersisa pada dasarnya adalah yang terlemah. Adapun Mu Chen, jika dia memiliki pasukannya, dia akan mampu melampaui Lord Mountain Cracker, yang berada di urutan kedua setelah Lord Asura, dengan bantuan kekuatan militernya untuk niat bertempur. Sayangnya, mereka tidak dapat mengerahkan pasukan mereka dalam keadaan ini, jadi yang bisa diandalkan Mu Chen hanyalah kekuatan menjadi penguasa kelas 5. Para tuan yang hadir, bagaimanapun, semua telah melangkah ke tingkat penguasa kelas 6, jadi jika mereka melihatnya pada tingkat yang dangkal, Mu Chen adalah yang terlemah. Tidak ada yang optimis atau memiliki harapan tinggi untuk 4 pertempuran berikutnya. Alis halus Mandela mengerut, karena dia jelas menyadari kesulitan dalam 4 pertempuran berikutnya. Namun, pada saat ini, tidak mungkin untuk menyerah, bahkan mengetahui kemungkinan gagal. Mereka harus mencoba. Pandangannya beralih ke 4 raja yang tersisa. Lord Iron Piton, Lord Vajra, Lord Hongya, dan akhirnya, Mu Chen. Di antara 4, 3 yang pertama baru saja menerobos untuk menjadi penguasa kelas 6 belum lama ini, dan kekuatan mereka, dibandingkan dengan Lord Bloodhawk dan para bangsawan lainnya, lebih lemah, sementara Mu Chen hanya seorang penguasa kelas 5. Meskipun Mandela tahu peluangnya tidak besar, dia melambai pelan dan memberi isyarat untuk melanjutkan. Tidak peduli apapun, mereka harus mencobanya. Namun, mentalitas yang mereka harapkan yang terbaik ini, jelas tidak membuat peluang mereka untuk menang lebih tinggi. Setelah Nine Nether, Lord Iron Piton dan Lord Vajra keluar satu demi satu, tetapi hasil akhir dari pertarungan masih membuat hati semua orang tenggelam. Tuan Besi Piton, kalahkan. Tuan Vajra, kalahkan. Meski kekalahan mereka bukanlah kejutan, ekspresi semua orang menolak saat hasilnya diumumkan. Lord Iron Piton dan Lord Vajra mundur dengan rasa bersalah dan malu di wajah mereka. Lawan mereka lebih tangguh, jadi dalam konfrontasi,
akan sulit bagi mereka untuk menang. Harta karun rahasia bumi berdaulat ini memang merupakan arena yang berbahaya. Itu hanya rintangan pertama, tetapi mereka merasa sangat sulit untuk maju. Kalau begitu, aku akan mewakili pertempuran ke-9. Dengan kekalahan tragis Lord Iron Piton dan Lord Vajra, Lord Hongya menarik napas dalam-dalam dan menginjak kakinya, menyerbu ke panggung pertempuran. Sosoknya sama megahnya dengan gunung. Semua orang memandang Tuan Hongya dan hanya bisa menghela nafas, jelas tidak memiliki banyak harapan. Bagaimanapun, dalam hal kekuatan, Tuan Hongya dan Tuan Besi Piton berada di level yang sama. Gemuruh. Ketika Tuan Hongya bergegas ke panggung pertempuran, pilar batu besar lainnya di aula tua mulai mengaum dan bergetar. Akhirnya, saat perunggu terkelupas, bayangan gelap jatuh dengan kuat di platform, memancarkan aura yang tidak menyenangkan. Semua mata langsung menatapnya. Sosok itu agak kurus dan kecil, tetapi seluruhnya gelap seolah-olah telah dilemparkan dengan besi hitam. Kepalanya adalah monyet yang ganas. Salah satu dari 10 binatang buas, monyet iblis besi hitam. Mandela melihat bayangan itu, tapi mendesah dalam hatinya. Monyet iblis besi hitam ini tidak berperingkat tinggi di antara 10 binatang buas, tetapi agak sulit untuk ditangani karena secepat hantu, cukup cepat untuk bermain-main dengan penguasa kelas 6. Sepertinya peluang Tuan Hongya menang rendah. Obrolan. Begitu Black Iron Demonic Monkey muncul, ia memperlihatkan giginya yang tajam ke Lord Hongya dan mengeluarkan suara kikuk yang aneh. Tetapi ketika kikikannya terdengar, siluetnya langsung menghilang. Seberapa cepat, para penguasa wilayah Daluo terkejut saat mereka berseru. Ledakan. Tepat saat mereka selesai berbicara, di panggung pertempuran, Tuan Hongya mundur seolah-olah dia telah mendapat pukulan berat. Tanda cakar yang dalam muncul di lengannya. Lukanya berdarah deras dan begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Obrolan. Sosok hantu kera iblis besi hitam muncul di tempat Tuan Hongya berdiri. Itu memberikan tawa melengking, dan dalam sekejap, itu menghilang lagi menjadi cahaya hitam. Bang, bang, bang. Dalam beberapa menit berikutnya, Tuan Hongya terjun langsung ke situasi yang paling memalukan. Menghadapi kecepatan kilat Black Iron Demonic Monkey, Tuan Hongya benar-benar dirugikan. Dia dipenuhi dengan memar, dan darah menyelimuti seluruh tubuhnya. Semua orang kehilangan harapan saat melihat ini. Namun, di tengah semua senyum pahit dan kekecewaan, kilatan cahaya muncul di mata emas Mandela saat dia menatap pertempuran itu. Dengan kekuatannya yang menakutkan, dia telah merasakan bahwa meskipun Tuan Hongya tampaknya berada dalam situasi yang sangat memalukan dan tampaknya terluka di sekujur tubuh, ini bukan luka yang fatal, karena dia mahir dalam bertahan. Selain itu, Mandela samar-samar bisa merasakan bahwa tampaknya ada pengumpulan energi spiritual yang mengamuk di tubuh Tuan Hongya, meskipun dia tampaknya menderita pukulan keras. Di permukaan, Tuan Hongya tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi dia diam-diam menunggu waktunya. Kesabarannya luar biasa. Ledakan. Pukulan berat lainnya. Sosok Tuan Hongya terhuyung mundur selusin kaki sebelum dia bisa pulih. Aura tidak menyenangkan melonjak di wajahnya, dan wajah monyet jahat muncul tepat di depannya. Saat cahaya dingin menyala, cakar tajam seperti pedang dari Black Iron Demonic Monkey menjangkau langsung ke dada Lord Hongya. Tuan Hongya segera mengangkat lengannya dan memblokir serangan itu. Menyembur. Cakar monyet iblis besi hitam itu seperti bilah pedang yang menembus lengan Tuan Hongya. Darah mengalir keluar dan berceceran. Namun, ketika monyet iblis besi hitam menancapkan cakarnya ke daging Tuan Hongya, wajahnya, yang memiliki darah mengalir di atasnya, akhirnya menunjukkan seringai ganas. Di telapak tangannya yang lain, energi spiritual yang mengerikan berkumpul dalam hiruk-pikuk. Dalam sekejap, gunung seukuran telapak tangan terkondensasi di tangan Tuan Hongya. Ukuran cerdik yang luar biasa dari Tuan Hongya memadatkan energi spiritualnya menjadi gelombang-gelombang menakutkan yang terpancar, dan sebagai hasilnya, ruang itu menjadi bergolak. Hewan kotor, giliranku sekarang. Lord Hongya tersenyum menakutkan, melemparkan pukulan seperti sambaran petir ke kepala monyet setan besi hitam. Obrolan. Merasakan kengerian serangan itu, monyet iblis besi hitam juga terburu-buru untuk menghindar, tetapi pada titik ini, ia menyadari bahwa ia tidak dapat menarik kembali cakarnya. Daging Lord Hongya di lengannya tampak menggeliat, meremas cakar monyet ke dalam daging dan darah secara langsung. Kecepatan hantu Black Iron Demonic Monkey dibatasi. Ledakan. Pada saat yang genting ini,
Tangan besi seperti gunung Tuan Hongya telah bersiul, dan tidak ragu untuk secara brutal membombardir kepala monyet setan besi hitam. Dengan semburan, kepala monyet tiba-tiba meledak seperti semangka yang meledak. Tubuh Black Iron Demonic Monkey terhuyung-huyung saat jatuh ke tanah, dan akhirnya berubah menjadi titik-titik cahaya dan tersebar, mengalir ke tubuh Lord Hongya. Di luar panggung pertempuran, semua penguasa menatap putaran peristiwa, benar-benar terkejut. Bahkan Mu Chen tercengang, karena tidak ada yang menyadari bahwa Tuan Hongya yang tampaknya terhina sedang menunggu waktunya sampai saat terakhir sebelum menyerang monyet setan besi hitam dengan cara yang ganas. Di panggung pertempuran, setelah Tuan Hongya menyerap esensi spiritual, dia tersandung ke platform. Mandela mengulurkan tangan kecilnya, dan energi spiritualnya berubah menjadi pita untuk membantunya turun. Jelas, bahkan dengan pertahanannya yang luar biasa, Tuan Hongya telah mencapai batasnya setelah diserang dengan liar oleh monyet iblis besi hitam. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Tuan Hongya menyeringai, meskipun dengan susah payah. Sulit bagimu, kata Mandela lembut. Kemenangan itu tampaknya tidak terduga oleh mereka semua, tetapi berkat keberuntungan Tuan Hongya, keunggulan monyet iblis besi hitam adalah kecepatan, tetapi kekuatan serangannya lemah. Jika itu adalah salah satu dari binatang buas sebelumnya, Tuan Hongya akan benar-benar dikalahkan. Ayo kita akhiri game ini. Selanjutnya aku akan menerobos gerbang. Ada rasa dingin di mata keemasan Mandela. Permainan menyaksikan bawahannya berjuang mati-matian di depannya sementara dia tidak melakukan apa-apa mulai membuatnya marah. Biarpun itu benar-benar akan menghasilkan konsumsi energi spiritual yang besar, dia harus menghancurkan gerbang perunggu hari ini. Mandela maju selangkah. Kekuatan energi spiritual yang menakutkan berkumpul dengan cepat di telapak tangannya. Namun, saat dia hendak bergerak, sesosok tubuh muncul, dan kemudian sebuah tangan mencengkeram lengannya dan menghentikan pengumpulan energi spiritualnya. Mandela mengangkat kepalanya dan melihat wajah muda Mu Chen. Dominator, sebagai penguasa wilayah Daluo, kamu tidak bisa mencabut hakku untuk bermain. Mu Chen tersenyum, mengetahui bahwa Mandela tidak ingin dia bertempur tanpa hasil. Tetapi pada saat ini, sebagai penguasa wilayah Daluo, jelas tidak mungkin baginya untuk menjadi pengecut dan mundur. Kamu, Mandela menatap mata Mu Chen. Matanya masih cerah, saat tekad melonjak di dalamnya. Matanya membuat dia mengerti bahwa fakta bahwa dia bisa sampai pada titik ini setelah perjalanan yang begitu lama tidak bergantung pada melarikan diri dan menghindari tantangan. Tangan kecil Mandela perlahan turun. Akhirnya dia mengangguk pelan dan berkata, hati-hati. Jika Anda kalah, mundur. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan mengangguk, dan begitu sosoknya bergerak, dia bergegas langsung ke panggung pertempuran, dan kemudian dia menatap tajam ke pilar batu kuno. Dia berdiri tegak dan tegak, seperti tombak ilahi yang muncul dari sarungnya, aura yang kuat membumbung ke langit. Dalam pertempuran terakhir ini, biarkan aku melihat betapa menakutkannya 10 binatang buas ini, kalau begitu. 10 binatang ganas, 1 naga langit harimau. Mu Chen berdiri di atas panggung pertempuran seperti tombak yang kuat, semangatnya yang mengintimidasi terpancar. Tantangannya sekarang adalah pertempuran ke-10, yang akan menjadi yang paling krusial. Jika Mu Chen mencapai kemenangan di sini, maka Mandela akan dapat menembus barisan dengan lancar. Jika dia tidak menang, dia harus menerobosnya secara paksa, yang akan menghabiskan energi spiritualnya secara signifikan. Kemudian, jika mereka bertemu dengan penguasa kekuatan top lainnya, maka dia akan berada dalam kondisi yang buruk dan beroperasi pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan untuk cairan dewa spiritual. Skenario itu tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan yang menghancurkan bagi wilayah Daluo. Oleh karena itu, tidak peduli apapun, mereka harus memastikan bahwa Mandela akan berada dalam kondisi paling sempurna saat dia bersaing untuk cairan dewa spiritual. Dengan demikian, pertempuran Mu Chen sangat penting. Di luar panggung pertempuran, para bangsawan memandang Mu Chen, wajah mereka serius. Meskipun mereka tahu betapa sulitnya bagi Mu Chen untuk menang dengan kekuatan penguasa kelas 5, ada harapan dan antisipasi halus yang tersembunyi di hati mereka. Antisipasi itu berasal dari keajaiban yang diciptakan Mu Chen sepanjang perjalanan. Di medan pertempuran Meteor Fall ini, para bangsawan telah menyaksikan berkali-kali ketika Mu Chen membalikkan keadaan. Menciptakan beberapa keajaiban yang menakjubkan selama masa krisis. Meski begitu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kekuatan keajaiban ini akan muncul saat ini. Gemuruh. Tak lama setelah Mu Chen jatuh di platform pertempuran,
aula kuno bergetar lagi. Tatapan semua orang beralih dengan cepat ke atas, lalu tetap fokus pada puncak pilar batu besar. Permukaan perunggu pada patung perunggu terkelupas dengan cepat, dan sosok seperti menara terakhir meraung ke atas peron. Dampaknya yang mengerikan secara langsung menyebabkan panggung pertempuran bergetar hebat. Aura mengerikan yang mengerikan terpancar dari siluet seperti menara dan meresap ke atmosfer, menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Di luar panggung pertempuran, pandangan semua orang diarahkan ke sosok seperti menara besi pada saat ini, di mana aura tak menyenangkan secara bertahap mereda dan sosok itu menjadi jelas. Sosok itu diselimuti sisik naga hitam, dan ototnya menggembung seperti besi. Kekuatan ledakannya seolah-olah memiliki naga tidur yang bersembunyi di bawahnya. Itu memiliki kepala harimau yang mengerikan dan sangat ganas. Namun, di dahinya, ada tanduk naga hitam. Saat tanduk muncul, cahaya dingin melonjak. Itu adalah salah satu dari 10 binatang buas, Heavenly Dragon Tiger. Mandela menatap sosok yang menindas itu, mata emasnya berubah serius. Harimau naga langit ini memiliki reputasi yang cukup terkenal di antara 10 binatang ganas istana surgawi kuno. Dikatakan bahwa garis keturunan naga langit mengalir dalam binatang seperti itu, dan naga langit adalah yang kedua setelah naga sejati di klan naga. Dengan demikian, mereka dapat dianggap sebagai salah satu dari Sovereign Divine Beasts. Meskipun garis keturunan naga langit tidak kuat di naga langit harimau, itu cukup untuk memberinya kekuatan yang sangat kuat. Dengan demikian, lawan yang ditemui Mu Chen ini tidak akan mudah dikalahkan. Lord Asura, Nine Nether, dan lainnya juga menyadari aura menindas yang dipancarkan oleh Heavenly Dragon Tiger. Hati mereka segera tenggelam. Kekuatan harimau naga langit ini harus berada di peringkat penguasa kelas 6, dan itu benar-benar ganas. Bahkan Lord Bloodhawk dan bangsawan lainnya lebih rendah darinya. Apa kemungkinan Mu Chen mendapatkan kemenangan melawan lawan seperti itu, dengan hanya kekuatannya dari penguasa kelas 5? Mengaum. Saat hati semua orang berdetak kencang untuk mengantisipasi, di platform pertempuran, harimau naga langit meraung dengan keras. Gelombang suara melonjak dengan liar, menyebabkan seluruh ruang berfluktuasi dan bergetar. Mu Chen menatap megah naga langit harimau, yang memiliki aura yang mengesankan, dan menarik napas dalam-dalam. Menghadapi lawan seperti itu, dia tidak berani meremehkannya. Saat hati Mu Chen tenang, matanya menjadi gelap seperti lubang hitam dan wajahnya menjadi dingin. Nyanyian setan hati tertinggi, negara setan hati kecil. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual kuat yang asli mulai terkendali. Jika mantan kekuatan energi spiritual Mu Chen seperti gunung berapi yang ganas, maka kekuatan spiritualnya sekarang menyerupai pusaran yang mengerikan di bawah laut. Meski tampak tenang, itu menjadi lebih berbahaya dan menakutkan. Saat Lord Mountain Cracker dan yang lainnya melihat perubahan halus dalam energi spiritual Mu Chen, murid mereka tidak bisa membantu tetapi menyusut. Memiliki kendali yang begitu halus atas energi spiritual seseorang adalah sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan. Sungguh kendali yang bagus atas energi spiritual. Tuan Asura berseru. Ledakan. Sama seperti Mu Chen mengaktifkan Small Heart Demon State, Heavenly Dragon Tiger tampaknya menyadari perubahan energi spiritual Mu Chen. Ia segera menggeram, menginjak kakinya dengan keras dan menyebabkan tanah di bawah kakinya. Retak, tubuhnya kemudian melintas tepat di depan Mu Chen. Saat memberikan pukulan berat, energi spiritual yang mengerikan melonjak dan meraung, mengembun menjadi harimau ganas. Itu kemudian menyerbu ke arah Mu Chen dengan kecepatan kilat, saat ia berusaha menancapkan gigi tajamnya ke Mu Chen. Kilatan melintas di pupil hitam seperti pusaran air Mu Chen. Dengan gerakan cepat kakinya, dia tiba-tiba mundur, nyaris menghindari pukulan ganas itu. Namun, kekuatan pukulan itu masih mengejutkannya, karena telah menyerempetnya, meninggalkan luka di bahunya. Kedua siluet itu bersinar seperti kilat dalam konfrontasi. Dua jari Mu Chen setajam tombak, karena diresapi dengan energi spiritualnya. Angin bahkan merobek tanda di angkasa, menyerbu ke arah tenggorokan harimau naga langit dengan cara yang brutal dan licik. Dengan bantuan negara setan hati kecil, serangan Mu Chen sangat cerdik dan secepat kilat. Serangan ofensif yang licik dan berseni membuat tertegun bahkan Lord Bloodhawk dan yang lainnya, yang berada di luar platform dan menonton. Dong. Namun, meskipun rasionalitas harimau naga langit dikompromikan, terbukti bahwa ia telah bertempur dalam banyak pertempuran dalam hidupnya. Karena itu, pengalaman pertempuran itu telah tertanam jauh di dalam tulangnya.
Dengan demikian, cakar harimau secara naluriah mencabut dengan cepat untuk melindungi tenggorokannya. Dentang, saat jari Mu Chen bentrok dengan cakar harimau, percikan api beterbangan. Harimau naga langit menyeringai jahat, cakarnya memutar ke belakang dan menggenggam pergelangan tangan Mu Chen dengan aman, sebelum menariknya dengan keras. Kekuatan yang mengerikan menyembur keluar dalam upaya untuk melepaskan lengan Mu Chen dan merobeknya sepenuhnya. Ledakan. Namun, tepat pada saat ini, tendangan keras datang bersiul. Itu diresapi dengan banyak kekuatan spiritual yang menyapu di bawahnya. Ruang bergetar, saat itu dibebankan langsung ke arah kepala harimau naga langit. Serangan ofensif seperti itu mengganggu ritme harimau naga langit, memaksanya untuk memiringkan lengannya. Mu Chen mengambil kesempatan ini untuk melepaskan cakarnya. Dia melonjak ke langit dan mengepalkan tinjunya, saat pilar setan Meru besar muncul. Dia kemudian menuangkan energi spiritual yang agung ke dalamnya, siluet besar yang menyelimuti Heavenly Dragon Tiger seluruhnya. Pilar Great Meru Demonik turun dalam gelombang, sementara Heavenly Dragon Tiger meraung. Tanduk naga hitam di dahinya tiba-tiba meledak dengan cahaya hitam. Tanduk naga tumbuh, berbenturan keras dengan pilar besar Meru Demonik. Dong! Sebuah benturan keras terdengar, gelombang kejut yang mengerikan mengamuk, dan lantai hancur. Mu Chen tercengang oleh gelombang kejut yang mengerikan, yang menyebabkan dia terhuyung mundur. Saat dia melakukannya, telapak kakinya menyerempet panggung dan melesat ke belakang beberapa kaki sebelum stabil. Tinju yang dia gunakan untuk menggenggam pilar besar Meru Demonik juga telah terkejut dan terluka, menyebabkan darah mengalir di telapak tangannya. Dia menatap sumber gelombang kejut dengan ekspresi muram. Harimau naga langit masih berdiri tegak, matanya yang merah dan ganas menatapnya. Di luar platform pertempuran, para bangsawan menyaksikan pertempuran, mata mereka terpaku pada para pejuang. Sebelumnya, konfrontasi antara Mu Chen dan harimau naga langit telah sengit, karena kedua belah pihak memiliki cara yang sangat licik. Namun, dalam pertemuan singkat itu, Mu Chen pada akhirnya menderita kerugian. Bagaimanapun, harimau naga langit memiliki kekuatan penguasa kelas 6. Jika itu adalah penguasa kelas 5 biasa, mereka akan dibunuh langsung oleh harimau naga langit di ronde pertama. Hanya orang aneh abnormal seperti Mu Chen yang benar-benar bisa bertahan melawan harimau naga langit, terutama hanya dengan menggunakan kekuatan penguasa kelas 5. Namun, hanya bergantung pada kekuatan ini saja, sudah jelas bahwa tidak mungkin untuk mengalahkan harimau naga langit dan memenangkan kemenangan terakhir. Jatuh. Saat semua orang merenungkan, di panggung pertempuran, pilar besar Meru Demonik di telapak tangan Mu Chen tiba-tiba terbang dan tumbuh lebih besar. Faktanya, itu tampak setinggi langit, saat turun ke arah harimau naga langit dalam upaya untuk menekannya. Mengaum. Dengan raungan sengit, ekor harimau naga langit, yang seperti cambuk baja, mengembang di tengah badai. Itu kemudian menjentikkan ke arah pilar setan Meru besar dan memukulnya. Namun, tepat saat harimau naga langit menjentikkan pilar besar Meru Iblis, suara menderu naga dan gajah mulai bergema di sekitar ruang dengan keras. Suara itu berasal dari depan, dan telah tiba di tempat kejadian tepat saat tubuh Mu Chen menyapu udara. Di ruang bengkok di belakangnya, laut yang berdaulat penuh gejolak, gelombang energinya diikuti oleh letusan dahsyat dari 8 berkas cahaya. Mengaum. 8 sinar cahaya melonjak keluar, memancarkan suara naga dan gajah yang mengaum. Semua orang menatapnya, sebelum mereka sadar bahwa 8 berkas cahaya itu adalah 4 naga besar dan 4 gajah raksasa, yang semuanya melayang di langit. Seni ilahi yang hampir sempurna, seni gajah 9 naga 9. Saat 4 naga dan 4 gajah muncul, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan melonjak ke langit. Bahkan Lord Bloodhawk dan kelopak mata bangsawan lainnya bergerak-gerak. Rupanya, mereka menyadari bahwa, setelah pertempuran sebelumnya, Mu Chen akhirnya siap untuk melepaskan kekuatan aslinya. 4 naga dan 4 gajah. Mata 9 neter bersinar. Dia menyadari 9 naga 9 gajah senimu yang dipraktikkan Chen, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Mu Chen menampilkan 4 naga dan 4 gajah secara bersamaan. Namun, dalam sekejap mata, Mu Chen melirik 4 naga dan 4 gajah di atas platform pertempuran, lalu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Segel yang berubah tidak berakhir di sini, tetapi terus aktif. Bisakah dia terus memadatkan naga dan gajah? Nine Neter tercengang dengan pemandangan di depannya. Mengaum. Di bawah tatapan panas 9 Neter, Mu Chen menginjak kehampaan. Kilatan melintas di matanya,
saat dia melihat bahwa, di ruang bengkok di belakangnya, arus deras melonjak di laut berdaulat yang luas. Saat dia terus menonton adegan itu, dua sinar cahaya meledak. Raungan naga dan gajah yang bergemuruh dan keras bergema di aula kuno. Lord Bloodhawk dan yang lainnya mengangkat kepala untuk melihat, saat wajah mereka berubah karena terkejut. Dalam kehampaan, Mu Chen terlihat melayang-layang. Matanya yang gelap, yang menyerupai pusaran air hitam, bersinar, dan di belakangnya, 5 naga besar dan 5 gajah berdiri membentuk lingkaran, memancarkan aura kekuatan spiritual yang sangat menindas. Serangan seperti itu sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan bahkan di hati penguasa kelas 6. Namun, tidak diketahui apakah Mu Chen bisa melawan harimau naga langit, bahkan dengan bantuan kekuatan 5 naga dan 5 gajah. Garis darah yang membara, mengaum, raungan naga dan gajah yang renyah dan bergema di aula kuno. Mu Chen melayang di udara, dan di belakangnya, 10 siluet besar berdiri dengan anggun. 5 naga dan 5 gajah memancarkan fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan. Seni dewa hampir kesempurnaan, seni gajah 9 naga 9. Mu Chen memperoleh seni ilahi ini di benua perdagangan. Meskipun itu hanya pada peringkat seni dewa kesempurnaan yang dekat, setelah itu tercapai, kekuatan yang bisa meletusnya tidak akan kalah dengan seni ilahi yang benar-benar sempurna. Mu Chen berdiri di langit, mata hitamnya seperti pusaran air yang tak terduga. Setelah dia mengembunkan 5 naga dan 5 gajah, dia menggenggam kedua tangannya tanpa ragu-ragu dan menyulap segel dengan kecepatan kilat. Seni gajah 9 naga 9, roda gajah naga. Raungan rendah tiba-tiba terdengar di hati Mu Chen. Segera, 5 naga dan 5 gajah tiba-tiba meledak dengan raungan yang dalam, berubah menjadi 10 pelangi yang bersiul, dan di saat berikutnya, bentrok bersama dengan benturan keras. Berdengung, cahaya menyilaukan dari tabrakan menyapu, hanya untuk mengungkapkan roda cahaya besar yang tak tertandingi yang terkondensasi dalam cahaya. Simbol gajah naga terukir di tepi roda cahaya, dan fluktuasi energi spiritual yang hebat menyebabkan ruang itu bergetar. Pergilah. Mu Chen menjentikkan jarinya, dan roda gajah naga tiba-tiba berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat dengan kecepatan seperti kilat. Dalam sekejap, itu menembus ruang, dan di saat berikutnya, muncul di depan harimau naga langit. Bahkan penguasa kelas 6 seperti Lord Bloodhawk terkejut dengan kecepatan dan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Kelopak mata mereka bergerak-gerak, menghadapi serangan ofensif seperti itu, bahkan mereka tidak berani meremehkannya. Mengaum, harimau naga langit sepertinya menyadari bahaya serangan brutal Mu Chen. Matanya langsung berubah menjadi serius, dan dia menginjak kakinya dengan keras. Kilatan tajam melintas di mata merahnya, dan itu membuka mulutnya dengan ganas. Energi spiritual yang mengamuk berkumpul dengan liar di perutnya, dan aura tak menyenangkan melonjak keluar dari mulutnya yang besar dan ganas. Raungan harimau naga langit, sebuah geraman rendah keluar dari mulut ganas Heavenly Dragon Tiger. Nyanyian naga yang mengguncang bumi meletus, dan Lord Bloodhawk dan yang lainnya terkejut melihat badai gelombang suara sepanjang 100 kaki terwujud menjadi sesuatu yang nyata yang melonjak. Gemuruh. Gelombang suaranya sangat luas dan megah, dan menyerupai naga dan harimau yang sedang menerjang. Di mana gelombang suara berlalu, ruang itu hancur dan retak. Serangan yang luar biasa, ledakan, gelombang suara naga dan harimau meledak, dan kemudian, di bawah tatapan mata semua orang yang tak berkedip, bentrok secara brutal dengan roda gajah naga yang menderu. Pada saat tabrakan, suara yang memekakkan telinga bergema, dan gelombang kejut yang dahsyat mengamuk dan meresap ke ruang angkasa. Lapisan lantai yang keras dan pantang menyerah di panggung pertempuran benar-benar robek. Ledakan. Kedua sosok itu mengalami guncangan hebat dan tiba-tiba mundur ke belakang. Tubuh Mu Chen menabrak layar cahaya di tepi panggung pertempuran. Riak muncul di layar cahaya dari benturan, dan erangan teredam keluar dari tenggorokannya. Dia meraih layar cahaya untuk menstabilkan dirinya saat matanya yang gelap menatap ke depan. Di sana, Heavenly Dragon Tiger berlutut di tanah dengan satu lutut, cakarnya dimasukkan ke dalam lempengan berukir rune, dan retakan panjang muncul di depannya. Mengaum, mata merah harimau naga langit juga terkunci pada Mu Chen. Memancarkan geraman pelan, ia perlahan menarik cakarnya keluar dari lantai yang dalam. Lengannya ditutupi dengan luka berdarah yang berselang-seling. Keduanya sebenarnya sama-sama cocok dalam pertandingan sebelumnya. Di luar panggung pertempuran, para bangsawan melihat konfrontasi sengit dengan wajah-wajah muram. Mereka tidak mengharapkan harimau naga langit menjadi lawan yang tangguh.
Mu Chen telah menunjukkan seni ilahi yang begitu kuat, tetapi hampir tidak bisa melawan serangan lawannya. Kekuatan harimau naga langit ini mungkin peringkat salah satu dari yang teratas di antara 10 binatang buas. Para bangsawan menghela nafas. Dibandingkan dengan Black Iron Demonic Monkey di pertempuran sebelumnya, Heavenly Dragon Tiger jauh lebih kuat. Mengaum. Tepat saat para bangsawan merenungkan hal ini, harimau naga langit mengeluarkan raungan yang mengkhawatirkan saat semua orang melihat cahaya merah darah memancar dari tubuhnya. Aura tak menyenangkan menembus cahaya merah darah. Disertai kemunculan cahaya merah darah, kerumunan tiba-tiba menemukan bahwa naga langit harimau mengembang secara bertahap sementara sisik naga hitam di tubuhnya juga menjadi gelap. Hanya dalam beberapa saat, ukuran harimau naga langit menjadi 2 kali lipat. Itu berdiri di peron seperti binatang buas kuno, dan tanduk naga di dahinya menjadi lebih gelap. Sial, energi spiritual Heavenly Dragon Tiger menjadi lebih kuat. Apa yang sedang terjadi? Semua penguasa melihat perubahan harimau naga langit, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah karena terkejut. Itu membakar garis darah naga langit di tubuhnya, kata Mandela, alisnya berkerut. Sangat jarang binatang buas bisa membakar garis keturunan mereka sendiri, dan binatang buas itu sebelumnya tidak mengambil langkah ini, sehingga mereka tidak menyangka bahwa harimau naga langit bisa melakukannya. Dengan cara ini, kekuatannya akan meningkat, yang menjadi berita terburuk bagi Mu Chen. Mu Chen telah menghabiskan banyak cara hanya untuk mengikuti Heavenly Dragon Tiger, dan sekarang menjadi lebih kuat, situasinya tampak cukup suram bagi Mu Chen. Riak emosi melintas di ekspresi Mu Chen yang acuh tak acuh. Dia jelas menyadari perubahan harimau naga langit. Jatuh. Namun, harimau naga langit tidak memberinya banyak waktu untuk bereaksi. Kilatan melonjak tajam di mata merahnya. Itu menginjak kakinya, dan tubuhnya yang besar menyerang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu muncul di samping Mu Chen, dan bayangan tubuh besar itu menyelimuti dirinya di dalam. Cakar harimau bersiul, membawa kekuatan yang mengerikan, mengarah ke kepala Mu Chen. Bahkan ruang itu hancur dan meledak di bawah cakar harimau. Mu Chen dengan cepat bergeser ke samping. Lengannya seperti perisai, menghalangi dan berusaha menahan cakar harimau. Dong! Suara teredam terdengar saat tubuh Mu Chen terbang keluar dari dampak pukulan itu. Tubuhnya tergelincir di tanah sejauh 1000 meter, dan segera dia menepukkan telapak tangannya ke tanah. Lantai retak sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Alis Mu Chen berkerut erat. Lengan bajunya robek, dan cahaya keemasan yang mengalir di bawah kulitnya bisa dilihat. Pukulan sebelumnya dari Heavenly Dragon Tiger sudah cukup untuk menghancurkan tulang-tulang penguasa kelas 6 biasa. Namun, Mu Chen memiliki tubuh naga Phoenix, jadi kekuatan fisiknya tidak kalah dengan beberapa dewa binatang. Meski begitu, rasa sakit yang menyiksa berkembang di lengannya. Ledakan. Saat Mu Chen mengerutkan kening, sesuatu bersiul di udara. Segera, serangan kekerasan harimau naga langit menyerang lagi seperti hujan lebat. Mu Chen mundur dengan cepat. Harimau naga langit mengejar tanpa henti. Pukulan mengerikan itu diresapi dengan energi spiritual, menyebabkan ruang bergetar dan berfluktuasi. Di platform pertempuran, situasinya telah berubah, dan Mu Chen benar-benar jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Ketika para raja melihat ini, hati mereka tenggelam. Jika ini terus berlanjut, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik Mu Chen, itu tidak akan mampu menahan rentetan serangan kekerasan dari Heavenly Dragon Tiger. 9 neter mengepalkan tinjunya dengan erat, karena tantangan Mu Chen sangat penting. Jika dia gagal, Mandela akan kesulitan untuk menerobos barisan. Dong! Pukulan cakar harimau itu diresapi dengan kekuatan seperti gunung yang menghancurkan saat membombardir lengan Mu Chen dengan keras. Ruang berfluktuasi di bawah benturan saat Mu Chen terbang mundur. Dia segera mendaratkan. Pukulan di kehampaan, hampir tidak menstabilkan tubuhnya saat energi spiritual beriak. Dia menatap lengannya. Mereka terluka parah dan robek, dan darah mengalir deras. Membakar garis keturunan naga langitnya telah meningkatkan energi spiritual, kecepatan, pertahanan dan kekuatannya. Mata Mu Chen berkilau. Dia dirugikan, tetapi karena dia berada di negara setan hati kecil, dia tidak memiliki fluktuasi emosional sama sekali. Sebagai gantinya, dia terus-menerus menganalisis perubahan halus dalam kekuatan Heavenly Dragon Tiger. Sekarang setelah Heavenly Dragon Tiger lebih kuat, kemungkinan saya menang sangat rendah. Namun, membakar garis darahnya juga memiliki efek sampingnya,
dan ketika kekuatannya habis untuk sementara, itu akan menjadi lemah. Aku tidak bisa menahan sampai dia kehabisan garis keturunannya yang menyala-nyala, jadi aku harus mempercepat laju di mana dia membakar garis keturunannya. Bagaimana cara meningkatkan kecepatan garis keturunannya? Mata Mu Chen seperti lubang hitam, dan saat tatapannya berkedip cepat saat dia merenung. Di dalam hatinya, inspirasi muncul dalam sekejap, akhirnya, matanya tiba-tiba berubah fokus. Ledakan, ada tabrakan keras lainnya. Tubuh Mu Chen terkejut dan membanting keras ke layar cahaya, tetapi dia tidak memperhatikannya saat tangannya tiba-tiba menyulap segel kuno dan misterius. Jatuh, energi spiritual yang kuat menyapu tubuh Mu Chen seperti badai. Api emas melintas di matanya yang gelap, dan pada saat berikutnya, seberkas cahaya yang gelap dan ganas menyerbu keluar dari dahi Mu Chen. Sinar cahaya itu naik melawan badai, dan dalam sekejap, ukurannya meluas hingga ribuan kaki. Di luar platform pertempuran itu, semua orang memandang ke arah cahaya saat tatapan mereka berubah fokus. Itu adalah menara gelap yang besar, yang di atasnya terdapat rune naga surgawi kuno yang terbang berputar-putar. Dengan munculnya menara hitam, gelombang fluktuasi kuno terpancar. Menara gelap ini adalah menara pagoda besar. Saat segel Mu Chen berubah, menara pagoda besar menjulang ke langit. Itu kemudian turun dalam posisi penekan secepat kilat, dan di saat berikutnya, menyelimuti Heavenly Dragon Tiger di dalamnya. Lusinan naga emas meraung saat mereka mengelilingi menara dan berubah menjadi api emas, bergegas ke menara hitam dan menyelimuti harimau naga langit. Kali ini, bagaimanapun, api emas tampaknya tidak menyerang langsung harimau naga langit, melainkan berubah menjadi api yang melingkar, mengalir ke hidungnya dan ke dalam tubuhnya. Mengaum, mata harimau itu langsung memerah darah. Pada saat itu, garis keturunan naga langit harimau tampaknya berkobar seluruhnya dalam kemuliaan yang mengerikan, dan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan pecah. Saat merasakan gelombang energi spiritual, wajah para bangsawan berubah karena terkejut. Mata Lord Asura menyipit, bahkan dia akan diganggu oleh fluktuasi. Apa sebenarnya yang coba dilakukan Mu Chen? Mengapa dia tiba-tiba memperkuat kekuatan harimau naga langit? Para bangsawan saling memandang, tampaknya tidak dapat memahami niat Mu Chen. Hanya Mandela yang sedikit heran, tapi mata emasnya menjadi cerah. Orang ini benar-benar memikirkan metode ini, tapi berkat menara hitam, rune naga surgawi di atasnya berubah menjadi api naga surgawi, yang memiliki garis keturunan yang mirip dengan naga langit harimau, jadi itu langsung menyalakan garis keturunan di tubuh yang terakhir. Tatapan Mandela beralih ke menara pagoda besar, dan alisnya tiba-tiba mengerut. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Menara hitam ini sepertinya agak familiar, salah satu klan pagoda ilahi dari klan primordial memiliki menara ilahi pagoda, yang sangat mirip dengan ini. Mengapa Mu Chen memiliki menara ilahi pagoda, yang unik untuk klan pagoda ilahi? Kecuali, dia salah satu anggota klan pagoda ilahi.